Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, kita jumpa lagi materi desain komunikasi visual, yaitu karya desain. Nah, kali ini Bapak ingin membahas tentang proses perancangan desain visual. Nah, kemarin udah kita bahas apa itu branding, ya. Apakah sudah ada yang menonton video Bapak sebelumnya? Ya pasti sudah ya. Ya, kini kita lanjutkan aja materi yang selanjutnya. Proses perancangan desain visual. Pada perancangan desain visual perlu kita mengumpulkan sebuah data, ya. Jadi kita bisa mengumpulkan data melalui brief, ya. Brief ini adalah sebuah data yang kita kumpulkan melalui klien atau kita berdiskusi antar tim, ya. Jadi kalian bisa membuat kumpulan atau membuat sebuah kelompok yang membicarakan tentang desain apa yang akan kalian garap gitu. Kedua yaitu dengan penelitian pasar atau riset dari luar. Kalian bisa membuat penelitian apa yang dimau dengan audiens tadi itu, apa yang jadi tren di pasar tadi itu, siapa pesaing-pesaing dari produk itu atau brand itu gitu ya, siapa pesaing dari komputer itu atau pesaing-pesaing pada brand yang akan kalian garap, ya. Baru kita yang ketiga mengumpulkan referensi, ya. Kalian kumpulkan referensi yang berkaitan dengan desain kalian, ya. Nah, ini masalah dan tujuan. Sebelum kalian memulai membuat sebuah desain, perlu kalian ketahui masalahnya apa dan tujuannya jadi kalian buat dulu apa yang akan jadi tujuan akhir kalian tuh apa. Jadi tentukan dulu masalahnya apa. Coba kalian buat dulu topiknya apa masalahnya, ya. Ya, terus selanjutnya ini konsep pengumpulan data, ya, bisa melalui dengan brainstorming. Jadi brainstorming ini Bapak buat rapat kecil. Jadi pada rapat kecil ini kalian membahas sebuah desain gitu ya. Jadi brainstorming ini adalah sebuah pengumpulan ide-ide kreatif kalian yang akan nanti menjadi sebuah konsep untuk yang kalian buat, desain apa yang mau kalian garap gitu. Kita bisa melalui dengan brainstorming dan konseptualisasi. Jadi bisa kita lihat dengan adanya seperti kita bisa mengeluarkan ide-ide kreatif kalian, ya. Mengeluarkan konsepnya, ya, sketsanya atau prototipenya barang contohnya seperti apa bentuknya gitu. Desain dan implementasi. Jadi, setelah nanti kalian udah melakukan riset, ya, udah melakukan pengumpulan data, terus sudah melakukan brief, udah melakukan brainstorming, nanti akan timbullah sebuah desain yang baru, dan implementasinya udah hasil akhir yang kalian inginkan gitu. Ini pengertian brief bisa kalian baca nanti di rumah, ya. Jadi brief ini adalah sebuah dokumentasi instruksi yang disusun untuk memberikan panduan. Jadi kalian nanti sini ada membuat rapat gitu kan, rapat-rapat kecil. Untuk membahas desain apa yang akan kalian garap gitu. Lalu ada namanya isi brief, ya. Isi brief ini adalah latar belakang, tujuan, target audiens. Jadi Bapak minta nanti kalian ini meriset sebuah tempat PKL kalian. Jadi di dalam brief ini udah Bapak udah Bapak berikan, coba di PKL kalian tuh ada apa aja, ya. Kalian di situ dia menjual produk apa gitu, dia bergerak di bidang apa gitu. Coba kalian gambarkan briefnya apa, ya. Jadi bisa kalian lihat panduannya yang Bapak berikan ini gitu. Ini pengertian brainstorming, ya. Pengertian brainstorming ini tadi, ya, teknik kreatif yang digunakan untuk menghasilkan ide-ide baru dan solusi untuk berbagai masalah atau tantangan. Jadi kalian kalau udah sendiri itu nggak akan muncul ide baru, tapi kalau kalian udah rame-rame maka akan muncul ide-ide yang luar biasa gitu. Makanya perlu kalian ada kumpulan kecil gitu. Jadi selama di PKL kalian perlu apa adanya
untuk inilah bicara-bicara apa kecil kan, setelah PKL selesai bisa kalian tuh rapat kecil untuk membahas desain apa yang mau kalian garap gitu. Lalu ciri-ciri brainstorming. Jadi nggak ada boleh mengejar makan kawannya ya, kuantitas gitu atau makan asosiasi bebas ya, jadi bebas untuk memberikan pendapatnya seperti apa desainnya yang mau dibuat gitu. Jadi nggak ada yang oh ini apanya jelek, ini apanya idenya, nggak boleh kayak gitu. Jadi kalian harus apa namanya memberikan kesempatan ke kawannya itu untuk memberikan sumbangsi idenya gitu. Langkah-langkah brainstorming ya, menentukan tujuan ya, ini langkah-langkahnya bisa kalian baca juga nanti di rumah ya. Nah, jadi kalian harus buat tujuannya apa gitu, rapat dari baru ngumpulkan tim ya, jadi nggak bisa sendiri dia ya, jadi kalian perlu namanya tim gitu, siapa ya yang ngerjakan ini gitu. Jadi kalian berbagi tugas gitu di pada rapat kecil itu gitu, jadi jangan sendiri yang kerja, rame-rame ngerjain biar cepat selesai. Menyediakan alat dan lingkungan, memulai sesi ya, ini perlu kalian tentukan hari apa yang mau kalian buat untuk mengumpulkan sebuah informasi, membuat sebuah desain ya. Baru mengelompokkan, dan jadi setelah nanti kalian brainstorming, kalian itu dilihat lagi udah sampai di mana kalian itu rapatnya, dan ide-ide apa yang udah didapat. Jadi mana yang idenya bagus itu jadikan sebuah konsep, yang ide yang kurang baik ya, kurang bagus itu jangan dibuang ya, tapi tetap dalam sebuah pilihan yang kedua gitu, nanti akan dimunculkan jika nanti pilihan yang pertama itu tidak efektif gitu. Baru mengembangkan ide yang terbaik. Nah, ini kalian buatlah ide yang terbaik gitu, jangan ngasal-ngasal gitu ya. Coba pikirkan kembali apa yang mau ingin kalian buat gitu. Manfaat brainstorming ya, ini manfaatnya jadi kalau kita udah satu hati gitu dalam sebuah tim, maka akan nanti adanya kalian itu saling keterkaitan gitu. Mungkin nanti mengerjainya pun kalian tuh udah ngerasa nggak sulit gitu, karena sama-sama ngerjainnya gitu kan, karena dari bagi-bagi tugasnya juga ya kan. Nah, di sini meningkatkan kreativitas ya, meningkatkan kolaborasi. Mungkin ada yang idenya itu sebelum-sebelumnya itu terpendam, dengan adanya kalian bersama-sama itu akan nanti muncul ide baru gitu ya, banyak menghasilkan ide, meningkatkan keterlibatan. Jadi ya mungkin dari kelas-kelas 11 itu banyak ya yang praktek itu diam aja gitu kan. Coba hari ini di kelas 12 ini coba kalian itu kasih sumbangsi lah bagaimana cara membuat sebuah desain yang baru gitu. Pengertian mood board ya, nah ini salah satu untuk mengumpulkan sebuah data. Jadi carilah sebuah informasi atau gambar dari internet itu, terserah kalian ya, tapi yang berkaitan dengan desain kalian, jangan di luar dari konsep desain kalian. Contoh, ini kan sebentar lagi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi mood boardnya itu carilah gambar-gambar orang perlombaan ya kan, udah gitu orang yang berjuang keras, cari gambar-gambar ini gitu ya, gambar-gambar, pokoknya gambar yang membuat orang tuh semangat lah gitu. Cari inspirasinya dari internet, itu salah satu mengumpulkan sebuah informasi atau mood boardnya ya. Jadi kalian tuh carilah gambar-gambar yang berkaitan dengan desain kalian gitu. Baru tujuan mood board ya, komunikasikan visi. Jadi visi apa yang ingin dicapai tadi ya, yang tentunya pasti desain yang baru yang kalian buat. Baru mengumpulkan inspirasi ya, jelas ya, dengan adanya kalian itu udah pasti ada inspirasi baru atau sebuah desain yang baru gitu ya. Mengatur gaya estetika ya, di sini kalian cobalah berekspresi yang bagaimana membuat desain itu yang luar biasa gitu. Elemen-elemen mood board. Elemen-elemen mood board itu bisa kalian ambil itu gambarnya ya kan. Gambarnya berarti di internet itu kan banyak tuh gambar-gambar yang berkaitan dengan desain kalian. Terus bisa kalian ambil juga warna yang berkaitan dengan desain kalian, tekstur dan pola. Nah ini kalian carilah apakah itu dia modern, apakah dia itu tradisional ya, klasik. Itu tentukan dulu apanya, bagaimana konsep desain kalian itu. Baru tipografi ya, tulisan apa yang
cocok untuk desain kalian gitu. Coba pilih itu rame-rame, coba bagaimana untuk menentukan tulisan tadi. Nah, sebelumnya kan udah belajar tipografi itu kan. Nah, coba kalian itu apakan lagi. Coba kalian gali lagi itu lagi, kalian ingat lagi apanya. Tulisan apa yang bisa untuk desain kalian gitu kan. Baru kata-kata atau frasa ya. Nah, jadi kata-kata ini sebuah ini ya, yang mudah orang mengingat sebuah desain kalian. Buatlah kata-kata dari desain kalian itu orang itu mudah mengingatnya gitu. Dengan melihat warnanya aja mungkin udah tahu gitu kalau ini desainnya punya kamu gitu kan. Nah, atau mungkin kalau desain kemasan itu kata-katanya tuh orang itu selalu mengingatnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya Bapak contohkan sebuah produk ya, banyak itu ya tagline gitu ya. Kalau Indomie seleraku gitu ya, buat kata-kata yang boleh kata-kata orang yang mudah untuk mengingatnya gitu. Baru langkah-langkah membuat mood board. Jadi sebelum kalian buat mood board udah ada tujuan dulu ya. Udah ada tujuannya, masalahnya mau kalian ingin garap tuh apa ya kan. Jadi temanya udah dapet gitu, baru kalian cari mood boardnya, cari gambar inspirasinya yang udah pernah orang mendesainnya. Jadi untuk desain ini itu ya ada namanya metode ATM tadi ya, amati, tiru, dan modifikasi. Coba gunakan konsep itu ya. Nah, inspirasi tadi tuh dari luar gitu. Nah, bisa dari internet, bisa dari mungkin kalian melihat langsungnya ya kan. Nah, coba cari gitu. Ya di situ ada langkah-langkahnya, cara pembuatannya bisa nanti kalian baca di rumah ya kan. Ini pengertian mind map. Pengertian mind map. Jadi mind map ini udah kita pelajari sebelumnya ya. Awal Bapak masuk kelas 11 itu tentang mind map ini ya. Bagaimana membuat sebuah akar otak tadi itu ya. Jadi kalian buatlah sebuah titik permasalahannya itu. Kalian buat titik permasalahannya itu. Nah, dari titik permasalahan itu kalian cabangkan gitu kan, cari ide apa yang berkaitan dengan konsep yang utamanya nih apa. Misalnya nama kalian ya kan, nama kalian gitu kan. Coba misalnya nama kalian gitu ya. Nah, nama kalian itu misalnya si Diki gitu ya, Diki. Baru buat garisnya lagi ke apa, buat tanda garis, lalu dilingkari laki-laki gitu kan. Nah, laki-laki nih kalian pecah lagi. Oh, laki-laki itu ada dewasa, ada remaja, ada anak kecil, ada anak bayi gitu ya. Nah, seperti itulah dia mind map ini. Nanti Bapak contohkan di apanya ada. Bisa kalian lihat contoh mind map ini ya. Atau nanti kalau kalian bingung bisa kita bahas kembali lah. Tapi udah Bapak sertakan contohnya, mungkin bisa kalian lihat maksud dan Bapak bilang. Kemudian ini juga Bapak udah ngasih tahu sama kalian. Jadi udah tinggal ngulang aja kan. Nah, jadi kalian udah ingat pasti. Udah sebelumnya udah pernah kita pelajari apa itu mind map ya. Lalu sketsa. Gambar sketsa ini gambar yang udah mendapat 80% ya. Jadi kalian udah tahu konsepnya, udah tahu gambar yang ingin kalian garap ya. Misalnya packaging tadi, berarti kan udah tahu desain kemasan apa yang mau kalian buat ya kan, warnanya apa, namanya apa, udah. Jadi bentuk sketsa. Nah, sketsa inilah udah hasil akhirnya. Nah, nantinya dari sketsa ini muncullah sebuah untuk pengaplikasiannya ya, implementasinya di sebuah komputer. Kalian desain lah di komputer gitu ya. Nah, ini sketsa ini udah hasil akhirnya. Nah ini jadi Bapak mau ya, Bapak ngasih tugas sama kalian. Coba kalian lakukan riset dulu di tempat PKL kalian ya. Jadi kalian riset itu tentang tempat PKL kalian itu bergerak di bidang apa ya kan. Buat briefnya dulu. Bapak minta coba sama kalian tuh briefnya dulu kalian buat ya. Buat dulu briefnya itu ya kan. Setelah nanti kalian buat briefnya, maka kalian itu coba buat mood boardnya. Nah, setelah kalian udah buat mood boardnya yang berkaitan dengan apa, siapa pesaing dari apa kalian ya. Mungkin kalau yang di pelayanan kedinasan mungkin pesaingnya tidak ada ya. Coba yang berkaitan
kedinasan tuh apa aja coba. Oh mungkin ada ya, kalau di dinas ada mungkin dari kota-kota lain ya, misalnya dari ini dari Jawa itu bagaimana konsep pelayanannya, coba kalian ini kan gitu. Mood boardnya dibuat di situ gitu ya. Bagaimana ininya, suratnya yang bagian pelayanan. Mungkin kalau yang di bagian printing, coba siapa-siapa aja yang ininya, pesaingnya di sekitar sana. Nah, kalian buat mood boardnya di situ. Jadi bapak mau tugas ini ya kan, dikumpulkan 1 minggu lah setelah video ini di apa kan, bapak upload. Nah, jadi tolong ini dikerjakan ya nak ya. Bapak ingin lihat kalian sampai di mana untuk penguasaan mengkonsep ya. Jadi paling utama dari ini desain ini, kalian bisa mengkonsep sebuah desain. Jadi jangan nanti membuat sebuah desain itu dari pikiran yang kosong gitu, tidak ada sebuah konsep. Nah, jadi bapak ingin kalian itu menggarap sebuah desain nanti ini sesuai dengan kaidah atau prosedur dari sebuah desain komunikasi visual gitu. Bapak minta ya sama-sama kawannya coba kerjakan ini gitu. Dengan konsep yang bapak berikan ini bisa jadi panduan kalian untuk membuat sebuah desain yang baru gitu ya. Ya demikianlah video dari bapak. Selamat PKL, tetap semangat, jangan lupa kerjakan ini, waktunya hanya 1 minggu ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.